Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Lydia dari kelas 3 di 4 KB NRP 11102781039. Di sini saya akan mensimulasikan tentang praktikum VLSI dan perancangan logika yang berjudul ALU Shifter. Di sini saya akan mensimulasikan ALU Arithmetic Logical Unit dengan test bench dengan menambahkan fungsi ALU sampai 8 macam, serta salah satunya adalah operasi perkalian. Untuk port A data dan B itu sebesar lebar datanya sebesar 4 bit. Langsung saja, yang pertama kita klik file, new project, kita beri nama project kita demo ALU. Ini top level source type, kita pilih HDL, lalu kita next. Dan ini kita pastikan untuk family-nya Spartan 3E, device-nya XC3S250E, package-nya CP132, speed-nya min4, serta preferred language-nya HDL. Selanjutnya kita klik next. Setelah itu langsung saja kita klik finish, karena ini adalah rangkuman-rangkuman yang sudah kita atur sebelumnya. Nah, di sini untuk projectnya masih kosong sehingga kita harus membuat new source untuk menaruh program VHDL-nya. Kita klik project kita, klik kanan, new source. Kita pilih yang VHDL modul, lalu kita beri nama filenya yaitu ALU. Kita pilih VHDL modul, lalu kita klik next. Kita klik next, lalu finish. Nah, ini adalah program VHDL-nya. Langsung saja kita masukkan program yang akan kita gunakan untuk membuat arithmetic logical unit. Di sini sebelumnya saya sudah membuat programnya, sehingga kita tinggal copy paste aja yang bagian VHD-nya. Kita copy bagian library-nya. Lalu kita copy yang bagian entity-nya. Nah, bagian entity ini kita mengenerate atau mendeklarasikan port input outputnya, dimana kita menggunakan port A, port B, cell, kita beri nama A, B, cell, sama rest. Nah, untuk A, B, sama cell ini adalah input, dimana inputnya, input A sama B ini terdiri dari 4 bit, sehingga memakai std logic vector 3 down to 0, karena perintahnya adalah input A dan B itu sebesar 4 bit. Terus yang cell ini sebesar 3 bit, yang rest ini adalah bagian outputnya sebesar 8 bit. Nah, untuk program entity ini ditutup dengan n ALU, dimana ALU ini adalah nama file yang kita gunakan tadi. Selanjutnya kita lanjut ke bagian arsitektur. Kita copy. Nah, kita sudah di copy. Lalu di bagian arsitektur ini kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana cara kerja dari
rangkaian yang akan kita buat. Jadi di dalam arsitektur ini kita menggunakan pendekatan behavioral, di mana behavioral ini kita hanya perlu tahu cara kerja atau prinsip kerja dari rangkaian ALU ini. Tidak perlu mengetahui fungsi-fungsi atau persamaan. Di sini kita menggunakan 8 buah persamaan atau 8 buah fungsi sesuai dengan perintah yang diberikan. Di sini ada fungsi penjumlahan, terus fungsi subtraction, yang ini penjumlahan atau addition, yang ini adalah fungsi AND, fungsi OR dan operasi perkalian, fungsi NAND, NOR dan XOR. Jadi di sini fungsinya terdiri dari 8 buah. Nah, untuk selnya terdiri dari 3 bit, dimana ketika selnya bernilai 000 maka res atau hasilnya itu akan mengeksekusi penjumlahan. Nah, untuk ketika selnya bernilai 001 maka resnya akan mengeksekusi pengurangan. Nah, ketika selnya 010 maka res akan mengeksekusi operasi N. Nah, ketika selnya 011 maka res akan mengeksekusi operasi OR. Nah, ketika sel bernilai 100 program akan mengeksekusi operasi perkalian. Dan ketika sel 101 maka program akan mengeksekusi operasi NAND. Nah, ketika sel 110 maka program akan mengeksekusi operasi NOR. Nah, untuk yang terakhir, ketika sel 111 maka program akan mengeksekusi operasi XOR. Nah, di sini untuk hasil resnya adalah 8 bit. Terdiri dari 8 bit. Dan untuk program arsitektur kita tutup dengan AND behavioral. Langsung saja kita cek sintaknya terlebih dahulu. Kita pilih yang sintesis, cek sintak, kita klik kanan, run. Nah, kita klik yes karena kita tadi belum menyimpannya. Kita tunggu sampai ada checklist hijau. Ketika sudah tidak ada error. Nah, kalau sudah ada checklist hijau seperti ini, maka program sudah benar dan tidak terjadi error. Selanjutnya, untuk mensimulasikannya kita menggunakan simulasi test bench, di mana di view ini sebelumnya implementation untuk memprogram VHDL-nya kita pindah ke simulation. Nah, untuk membuat program test bench kita klik kanan nama project kita, terus kita new source, kita pilih VHDL test bench, terus kita berikan nama filenya tv_alu. Kita klik VHDL test bench, lalu kita next, kita finish. Nah, ini adalah program test bench dari ALU itu sendiri untuk mensimulasikannya. Nah, langsung saja kita copy paste program yang telah dibuat. Nah, di sini kita masukkan library-nya terlebih dahulu. Selanjutnya, pada program ini kita perlu menggunakan package. Jadi kita perlu menambah program untuk membuat package untuk ALU sendiri.
Nah, ini adalah program untuk membuat package-nya, package ALU. Nah, di sini constant interval time sama dengan 9. Nah, ini adalah sinyal B, sinyal cell, sinyal rest, prosedur load data, sinyal A, B, output std logic vector 3 down to 0. Terus di sini penamaan nama input outputnya. Nah, untuk prosedur cek data di sini cell output std logic vector 2 down to 0 ini sesuai dengan yang ada di program VHD yang bagian ini, dimana ketika sinyal selnya 000 akan mengeksekusi penjumlahan. Nah, jika terjadi kesalahan, maka akan ada warning error detected in addition. Apabila proses penjumlahannya tidak berhasil, maka akan terjadi error atau akan ada warning saat mensimulasikannya yang berisi error detected in addition. Nah, ini untuk yang sampai bawah ini sama seperti yang ada di program PHD-nya, bahwa ini itu untuk mengecek apakah program ini berjalan dengan sesuai dengan di VHD, program VHD file, atau terjadi error. Jika terjadi error, maka akan ada notifikasinya atau ada warningnya bahwa error terdeteksi. Selanjutnya kita membuat program untuk test bay-nya sendiri. Yang di atas ini kan program package ALU-nya. Kita buat program yang bagian package-nya. Pertama kita masukkan library-nya terlebih dahulu. Nah, library-nya sudah masuk. Lalu di bagian arsitektur seperti biasa ada komponen. Nah, ada komponen yang sudah tergenerate sesuai dengan program VHD-nya. Selanjutnya kita ganti yang ini, program ini kita ganti dengan yang bagian ini. Sudah langsung masuk ke begin. Di begin ini pertama adalah pendeklarasian port yang digunakan, di mana portnya A sama dengan A, B sama dengan B, sel sama dengan sel, rest sama dengan rest. Nah, selanjutnya setelah pendeklarasian port, kita masukkan program untuk per case-nya di 8 persamaan atau fungsi. Nah, ini kita hapus semua karena kita tidak membutuhkan float, karena sudah di generate di awal. Oke. Nah, ini adalah program di bagian proses, di mana kita memasukkan sinyal A-nya 1000 dan sinyal B-nya 0100. Ini untuk inputnya, input A dan B. Nah, case 1 itu adalah penjumlahan atau addition.
dimana pada saat sinyal sel itu bernilai 000, dan untuk yang case kedua adalah subtraction ketika sinyal sel itu 00001, dan untuk yang case ketiga itu AND operation saat sinyal sel 010. Untuk yang case 4 adalah OR operation ketika sinyal sel 011, dan yang case kelima adalah multiple saat sinyal sel 100. Untuk case keenam adalah NAND operation ketika sinyal sel 101, dan untuk yang case 7 NOR operation saat sinyal sel bernilai 110. Dan untuk yang case ke-8 atau case yang terakhir adalah XOR operation, dimana saat sinyal sel bernilai 111. Langsung saja kita end proses dan kita end bagian arsitektur ini dengan end, dengan diakhiri dengan end. Selanjutnya kita buat program configuration CFD. Kita ganti ini FG behavior, ini kita ganti of alu_tb dengan tb_alu sesuai dengan nama test bench yang telah kita buat tadi. Kita ganti behavior karena kita menggunakan arsitektur behavior. Nah, kita save. Nah, kita cek sintaknya. Nah, sudah tidak ada error. Kita klik simulate behavioral model, kita run. Nah, sudah muncul, kita zoom to full view, kita zoom plus supaya terlihat, kita zoom lagi. Nah, di sini kita menggunakan input A 1000 dan input B 0100. Nah, ketika sel 000 maka operasi yang dieksekusi adalah operasi penjumlahan, sehingga hasil dari A plus B adalah 00001100. Dan untuk yang ketika sel 001 yang dieksekusi adalah subtraction, sehingga hasilnya A min B hasilnya 00000100. Nah, untuk yang sel 010 program yang dieksekusi adalah program operasi N, sehingga hasil dari A N B hasilnya adalah 00000000. Nah, untuk yang keempat adalah saat sel 011 program yang dieksekusi adalah program OR, sehingga hasilnya 00001100. Yang kelima adalah program yang dieksekusi sesuai dengan yang di sini, yaitu multiple atau bisa disebut adalah perkalian, sehingga saat 100 maka hasilnya A kali B adalah 00100000. Nah, untuk ketika sel 101 program yang dieksekusi adalah program, kita lihat, NAND. Nah, program yang dieksekusi adalah program NAND, sehingga A NAND B
hasilnya adalah 0,000,1111. Nah, ketika sel 110, program yang dieksekusi adalah program NOR, sehingga hasilnya adalah 0,000,0011. Nah, yang terakhir adalah saat sel 111, program yang dieksekusi adalah program XOR, sehingga hasilnya A XOR B 00001110. Nah, sekian simulasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata dalam mensimulasikan praktikum PLSI dan perancangan logika, ALU, dan shifter. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.